Oke, seperti yang saya bilang di minggu kemarin, kali ini kita akan mempelajari tentang alat ukur mekanik jangka sorong. Nah, seperti bisa kalian lihat yang ada di gambar ini, yang pertama di sini ada alat ukur jangka sorong yang manual. Nah, yang kedua ini alat ukur jangka sorong digital. Kali ini kita akan mempelajari tentang alat ukur mekanik jangka sorong yang manual. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nantinya kalian harus memahami konsep pengukuran dan penentuan tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong dengan baik dan benar. Kemudian melakukan prosedur pengukuran menggunakan jangka sorong dengan bantuan media yang bervariasi secara mandiri dengan baik dan benar. Nah, intinya nanti kalian akan saya buatkan beberapa kelompok kecil untuk melakukan diskusi tentang alat ukur jangka sorong ini dan melakukan pengukuran. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke materi jangka sorong. Nah, jangka sorong ini di sini ada gambar untuk medianya ya, dan ini gambar realnya ya. Bisa kita lihat semuanya di sini. Nah, fungsi jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter luar, panjang, lebar suatu benda yang ditunjukkan oleh yang di sini yaitu X1. Nah, X1 itu yang ini. Kemudian mengukur diameter dalam jarak alur celah suatu benda yaitu X2 yang atas. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur kedalaman dari suatu benda yang bisa ditunjukkan di gambar ini yaitu X3, ini jarumnya ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur ukuran benda bertingkat atau step yang ditunjukkan oleh X4 yaitu yang ini. Nah, itu tadi beberapa fungsi dari alat ukur jangka sorong. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang yaitu bagian-bagian jangka sorong. Bisa kalian saksikan di gambar ini dan saya akan menunjukkannya di barang realnya. Oke, yang pertama nomor 1 dan 2 itu namanya rahang atas. Jadi yang atas ini namanya rahang atas. Ini tadi untuk mengukur diameter dalam. Nah, kemudian yang nomor 3 dan 4 yaitu rahang bawah. Fungsinya untuk mengukur diameter luar. Kemudian yang nomor 5 yaitu skala utama, yang besar ini, yang tengah-tengah angkanya. Nah, selanjutnya yang nomor 6 yaitu skala nonius. Jadi angka kecil-kecil yang ada di bawahnya, ada garis-garisnya ini. Ini namanya skala nonius. Yang besar tadi ini skala utama. Kemudian yang nomor 7 yaitu lock atau pengunci. Ini yang bagian atas ini. Jadi misalkan nanti barangnya sudah rapat, kita akan membaca hasil pengukurannya. Sebelum kita membaca harus dikunci dulu supaya hasilnya tidak gerak-gerak dan bisa terbaca dengan baik. Kemudian yang nomor 8 yaitu ini penekan, seperti benjolan di bawah ini penekan yang digunakan untuk menggeser skala nonius. Nah, ini skala noniusnya yang bawah. Kemudian yang terakhir yaitu ada tangkai ukur kedalaman, yaitu yang paling bawah ini, yang digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk cara mengetahui atau rumus tingkat ketelitian jangka sorong. Nah, rumusnya yaitu untuk mencari tingkat ketelitian. Yang pertama yaitu skala terkecil dibagi jumlah garis per strip pada skala nonius, yaitu skala yang paling bawah.
Nah, biasanya ketelitian jangka sorong yang dipakai yaitu 0,02 dan 0,05. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang cara membacanya. Misalkan seperti bisa kita lihat di gambar ini. Yang atas ini dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, kita lihat skala utamanya. Skala utama yaitu garis 0 itu harus lurus dengan garis yang atas. Itu ada berapa garis? Bisa kita saksikan di situ ada 3 garis. Jadi skala utamanya yaitu 3 mm. Nah, setelah mengetahui skala utamanya, sekarang kita harus mengetahui skala noniusnya. Skala nonius itu yang tadi, yang bawah sini, yang besar ini skala utama. Kita lihat seperti yang ada lingkaran kecil merah itu, kita lihat. Nah, itu ada di berapa garis? Setelah 0, cuman ada di 1 garis. Karena ini dengan tingkat ketelitian 0,05 mm, jadi 1 garisnya itu 0,05. Nah, karena ini hanya di 1 garis setelah angka 0, jadi hasilnya yang skala noniusnya yaitu 0,05 mm. Nah, sekarang kita tambahkan skala utama dan skala nonius. Skala utamanya tadi yaitu 3 mm. Kemudian skala noniusnya yaitu 0,05. Jadi kita tambahkan. Dan hasilnya yaitu diperoleh hasil 3,05 mm. Nah, itu jadi tadi contoh yang pertama. Kemudian di bawahnya juga ada contoh yang kedua, hampir sama dengan tingkat ketelitian 0,05, sama tingkat ketelitiannya, cuman ini beda. Jadi skala utamanya di berapa, skala noniusnya di berapa, dan hasilnya berapa. Tadi sudah saya tunjukkan caranya yang di atas. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk materinya. Nah, sekarang yaitu prosedur penggunaan atau cara untuk menggunakan alat ukur jangka sorong ini. Yang pertama, bersihkan benda yang akan diukur dan alat ukurnya. Nah, misalkan pulpen ini ya, ini adalah benda yang akan kita ukur. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu sebelum diukur agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel nantinya di alat ukur jangka sorong ini. Kemudian yang kedua, periksa bahwa skala nonius bergerak dengan bebas dan angka 0 pada kedua skala bertemu dengan tepat. Nah, caranya seperti ini. Kita periksa skala noniusnya ini harus bisa bergerak dengan bebas. Dan angka 0 ini yang ada di skala nonius ini bertemu dengan skala utama, angka skala utama yaitu 0 ini. Kita geser. Harus sampai ke temu. Nah, kita kunci terlebih dahulu. Ini sudah ketemu antara skala nonius dan skala utamanya. Jadi alat ukur jangka sorong ini masih bisa digunakan dengan baik dan benar. Oke, kita lanjutkan lagi untuk materinya. Nah, saat melakukan pengukuran, usahakan benda yang diukur sedekat mungkin dengan skala utama. Pengukuran di ujung rahang jangka sorong menghasilkan pembacaan yang kurang tepat. Nah, seperti di gambar ini. Jadi, jika kalian ingin mengukur menggunakan alat ukur jangka sorong ini, benda yang akan kalian ukur itu harus tepat. Yang digambar ini kan tidak disarankan, yaitu mengukur pada bagian ujung. Jadi pada ujung sini. Jadi tidak boleh barang itu pada saat diukur ditaruh di ujungnya sini. Harus berada di tengah-tengah. Nah, permukaan standarnya. Supaya apa? Hasil yang kita peroleh itu benar. Karena kalau di sini itu kan cuman sedikit ya nempelnya ya. Kalau di tengah sini kan
banyak, jadi dia terapit. Jadi nilai hasil ukurnya bisa kita baca dengan benar. Oke, itu tadi yang untuk tata cara penggunaannya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tempatkan rahang jangka sorong tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini menggunakan yang diameter dalam. Nah, jadi pada saat kalian mengukur, usahakan benda itu harus lurus, jangan sampai mereng atau sampai terlepas. Nah, seperti ini misalkan. Ini jadi kita harus lurus, tidak boleh mereng seperti ini. Karena hasilnya nanti akan berbeda dari hasil yang kita ukur karena bendanya miring, tidak lurus. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu tadi untuk yang tata cara penggunaannya. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta.